belajar. Sebelum belajar, biasanya tidur ya. Ya. Jadi oke, mulai berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman hadina la ilmu dan bila rizki Oke, baik. Selesai ya. Jadi untuk ini hari, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oh iya Pak. Ya. Norma. Norma hukum. Norma ada dua. Norma ada dua. Contoh-contoh norma, apa itu norma? Oke, itu sudah jelas ya. Jadi kita akan belajar di hari itu bagaimana itu metodenya, bagaimana fungsi dan kedudukan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, ya, dalam sistem hukum nasional. Nah itu materi untuk di hari. Oke. Jadi sebelum kita masuk di dalam kegiatan inti dari itu, jadi saya perlu menyampaikan bagaimana tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran. Jadi di sini tujuan pembelajaran adalah ya, yaitu setelah mengikuti kursus pembelajaran peserta didik diharapkan dapat: satu, menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian kedua, mendukung makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menganalisis makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Ya, itu. Kemudian kelima, menjelaskan kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian keenam, menyusun laporan yang menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan tanggung jawab. Kemudian ketujuh, mensimulasikan peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini yang ketujuh adalah untuk pembelajaran. Ya. Ini kalian harus sebenarnya ini apa sebenarnya tujuan saya. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi ini, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum nasional. Jadi saya akan mengecek dulu kehadiran siswa siapa yang hadir di hari dan siapa yang tidak hadir. Ya, kita akan mengecek dulu kehadiran. Oke. Di sana ya, di sana banyak banget. Jadi dengarkan namanya cek ya. Itu pertama, Alfiansa, Alvin, tindakannya, Pausan, Airin, Lukman Nur Hakim, Yerda,
Muhammad Hairul. Hadir Pak. Nadira. Hadir Pak. Nauma Aziza. Hadir Pak. Nur Aziza. Hadir Pak. Kalbi. Hadir Pak. Lama. Ada Pak. Ada. Apa? Lesti. Hadir Pak. Siti Berita. Hadir Pak. Hari ini. Awakkan. Ada. Kita Merah. Hadir Pak. Wih, Oke, saya sudah mengecek kehadiran kalian semua. Ya, alhamdulillah dua orang yang tidak hadir ya, tanpa kebenaran atau izin. Jadi untuk hari ini, baik kita akan mulai materi pembelajaran hari ini, yaitu tadi apa lagi tadi? Ada yang sedang apa Lukman? Ya, Hukum. kedudukan Hukum. dan fungsi Hukum. Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Jadi kita sudah artinya mau masuk di dalam ya. Jadi sebelumnya saya bertanya dulu kepada kalian semua, yaitu siapa yang tahu bagaimana akibat jabatan? Apa dasar hukum negara kita? Ya? Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-Undang Dasar. 1945. Oke. Jadi terkait tadi yang kita pelajari untuk hari ini adalah bagaimana kedudukannya, bagaimana kedudukan dan fungsinya Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Jadi saya akan tahu di sini arsitek pada hukum. Siapa yang tahu? Coba, bedakan. Apa itu hukum? Hukum adalah peraturan negara. Satu peraturan Negara. ya itu juga, tapi ada yang lebih lengkap, bisa ada yang memberikan suatu penjelasan yang lengkap jawabannya. Hukum terbagi menjadi dua. Nah, hukum itu terdiri dari dua. Nah, pertama apa itu? Hukum tidak tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum dasar tertulis. Tulis dan hukum dasar tidak tertulis. Dasar tidak tertulis. Ya. Jadi hukum terbagi Nah, siapa yang tahu yang masih di sini apa itu yang termasuk hukum dasar tertulis? Hukum tertulis seperti macam undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar itu kan tertulis. Misalnya coba siapa yang buka lagi hukum dasar tidak tertulis? Saya buka. Hukum dasar. Hukum dasar yang tidak tertulis. Berarti hukum ya, Lukman Hakim. Bisa barangkali jawab atau puasa? Hukum dasar tertulis seperti yang mana di maksud situ? Undang-undang dasar.
Bukan, ini yang tertulis ya, tidak tertulis seperti salah satu contohnya hukum konvensi ya atau hukum adat tertulis ya. Jadi hukum dasar yang tertulis itu seperti pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, salah satu contoh itu yang saya punya teks ya, itu kan biasa dibacakan setiap upacara resmi. Ya, itu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan dia hak segala bangsa dan presiden itu, maka penjajahan kita sendiri harus dihapus. Karena sudah sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini ada dua jenis hukum yang ada di bawahnya, yang kita lakukan ini ada hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Kemudian jenis atau sifat hukum yang ada di Indonesia itu ada dua ya, ini tadi yang kita sudah jelaskan. Kemudian bagaimana kedudukan dan fungsi negara dalam sistem hukum nasional. Itu sebenarnya kita akan mempelajari bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pelajari bahwa sebuah negara sangatlah penting, ya, sangat penting. Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja, ya, yang pada waktu itu berkuasa sebagaimana Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban, memaksa untuk memerintah hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Kemudian Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur sehingga pemerintahan, jika suatu negara tidak memiliki undang dasar, dapat tidak akan terjadi penindakan terhadap hak asasi manusia. Nah, siapa yang tahu apa itu kepanjangannya HAM? HAM. Apa itu HAM? Jadi kalau tidak siapa yang tahu di sini apa itu HAM? Kamu sayang apa itu HAM? HAM artinya. Apa itu HAM? HAM. Ya, apa itu HAM? Siapa tahu perempuannya? Siapa? Apa itu HAM? Hak asasi Manusia. Asasi manusia. asasi manusia. Manusia. Asasi manusia. Itu adalah HAM. Jadi kita sebagai manusia itu sejak lahir itu udah HAM, ya, hak. Kita mempunyai satu hak, yaitu hak untuk memilih, hak untuk memperoleh keadilan. Nah, itu. Jadi apa ini itu hak? Siapa yang tahu di sini? Coba jawab. Apa itu hak? Ya, apa itu hak? Karena kita itu sejak kecil kamu sudah mempunyai hak, sudah memiliki hak dari awal sampai dewasa. Nah, sampai sekarang kamu salah satu contoh ya, kamu punya pulpen atau kertas, ya, kertas itu kamu punya hak, tidak boleh diganggu-gugat. Sekecil apapun, kalau punya hak, misalnya ini dengan pulpen jatuh, peminta dari haknya ini harus mengembalikan, tidak boleh diambil hak orang lain. Mana dengar?
gitu ya. Jadi kemudian kita akan lanjut lagi. Jadi kan perhatikan dulu ya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu memiliki suatu fungsi. Ada 3 ya, ada 3 fungsinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki 3 fungsi. Pertama, ini mau dilihat. Jadi tadi ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi. Ada 3. Pertama, sebagai alat kontrol. Itu Undang-Undang Dasar 1945 fungsinya. Ya. Kemudian kedua, sebagai penanda. Kemudian ketiga, Undang-Undang Dasar itu sebagai penentu, ya, kebijakan, aturan. Jadi Undang-Undang Dasar itu sama aja dengan hukum, norma, hukum, konstitusi. Nah itu sama ini dengan Undang-Undang Dasar atau hukum. Itu. Kemudian peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional yang perlu diamati apakah perbuatan pendidikan dan sosial, ya? Dan apakah di sekolah kita ini sudah memiliki data tertib atau belum? Sudah. Peraturan itu kalau kita di sekolah itu tertib. Ya, ada tertib, ada itu salah satu bentuk peraturan yang harus dibantu oleh siswa. Jadi siswa harus mematuhi peraturan. Justru itu kalau hari Senin, misalkan ya, hari Senin itu kan sebagian seragam putih, biru, putih biru. Biru ya, itu namanya bagian seragam. Kemudian hari Jumat Sabtu bagian pramuka. Itu namanya bagian daripada tertib sekolah. Terus yang terakhir ini dari penjelasannya yaitu dari penjelasan materi di atas, berarti kalian sudah semuanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat. Ada 4 sifat. Yaitu pertama, ya, siapa yang masih ingat? Pertama itu, ya, karena ada 4 di sini. Dari penjelasan materi tadi ada 4 sifat, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama adalah tertulis dan tulisannya jelas. Tertulis dan tulisannya jelas. Kemudian yang kedua itu adalah singkat dan super. Dan ketiga, memuat norma-norma atau aturan. Ya, itu. Kemudian keempat, merupakan peraturan. Udah di video ini mau dilihat. Saya juga tidak lihat. Supaya kalau saya ini bisa juga siswa ini kan mulai pertama, ya, oke. Jadi ini tadi penjelasannya, saya akan lanjut
Keempat tadi merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Nah inilah tadi bagaimana sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki sifat ya ada empat tadi. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah sampai jadi tadi kegiatannya menjadi pembelajaran saya jadi saya akan sekarang saya akan membagikan tugas ya ada APBD-nya mau dibagikan ada jadi saya akan bagikan saja tiga kelompok saja ya karena membagi menjadi tiga kelompok. Jadi satu orang satu kelompok itu harus naik bacakan hasil kerjanya. Nah ini kalian ya. Kelompok satu. Ya, mana? Ini. Oke, kalau saya kasih waktu berapa menit untuk kerjaan ya. Mana dulu kelompok dua? Tapi mana dulu? Jadi silakan kerja ya, silakan kerja dulu sekitar 15 menit ya. Ini mau satu ya. Mari kita kelompok. Silakan kerja, silakan kerja.
Udah. Ini 15 menit waktunya ya. Jadi jangan kesini apa? Oke, berapa menit? Sudah 19. Hasilnya itu hasil diskusi harus hasil dipresentasikan ya. Cukup satu perwakilan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi oke, baik, saya rasa sudah selesai ya semua tugasnya. Jadi saya minta mohon satu kelompok satu perwakilan yang naik ya, jadi ada dua. Jadi coba saya 1, 2 ini juga. Sudah oke, lagi ini. Enggak, buka bersih dulu. Kamu dulu satu. Jangan bersatu juga ini. Baikkan dulu ini. Kamu dulu ini. Yang penting. Ayo bersatu dulu bacakan. Bersatu dulu ini mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Pembukaan merupakan bagian yang tidak dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba jelaskan bagi kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kedudukan hukum tidak hanya Bagus kan? Interpretatif dan figuratif dalam pengujian norma di MK dan MA serta berbagai kebijakan yang harus dibutuhkan dan dipilih. Ya cukup satu dua nomor ya. Kedua lagi, nomor 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Aziza dari kelompok 2. Ingin membacakan hasil diskusi kami yaitu nomor 3. Tuliskan sistem undang-undang NKRI tahun 1945 sebelum perubahan amandemen dan sistematika Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 setelah perubahan amandemen. Sebelum amandemen pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat 16 bab, 37 pasal, yang ayat 49 ayat serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dan kemudian setelah perubahan amandemen memiliki 21 bab, 73 pasal, 170 ayat serta 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal atau aturan tambahan. Nomor 3. Coba lanjut. Berarti kelompok 3 yang
Presiden Negara Republik Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan saat ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jadi oke, pelajaran untuk ini hari sudah selesai materinya. Ya, jadi saya akan simpulkan. Jadi materi pembelajaran tadi terkait dengan Persyukuran. kehidupan dan dasar 155 dan 155 dalam sistem hukum nasional. Jadi perhatikan teman-teman semua, ya. Diperhatikan, saya akan memberikan suatu kesimpulan, ya. Nah itu kesimpulan yang bisa kita ambil di sini yaitu perhatikan, ya. Kita sebagai warga negara Indonesia kita patuh pada ketentuan. Ini katanya. Selagi kesimpulannya kita sebagai warga saya akan menyimpulkan dari terkait materi yang kita pelajari pada hari ini. Itu kesimpulannya, kita sebagai warga negara Indonesia kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ya, ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat dan kehidupan bernegara akan berguna kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Ya. Saya kira materi pembelajaran pada hari ini saya akan tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita pulang, jadi kita berarti ada 2 hari sebelum kita pulang ya. Oke, ada. Bismillahirrahmanirrahim.